Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Ini ada berita heboh. Berita heboh terkait bisnis PCR. Ini saya ambil dari media populis.id. Judul: dibongkar tanpa ampun, keponakan Yusuf Kalla Erwin Aksa diduga terlibat bisnis PCR. Berkembang ini kawan. Populis Jakarta, keponakan Yusuf Kalla Erwin Aksa disebut-sebut ikut terlibat dalam bisnis alat tes PCR yang mulanya menyeret Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir. Keterlibatan Erwin Aksa dibongkar oleh akun Twitter @neti_rusi. Disebutkan Erwin Aksa mempunyai 33 laboratorium yang dibangun lewat grup Bosowa miliknya. Grup Bosowa milik Erwin Aksa, keponakan Yusuf Kalla, memiliki 33 laboratorium, kata akun tersebut, dikutip populis.id Kamis 11 November 2021. Akun tersebut juga menyebutkan dompet duapa juga ikut terlibat dalam bisnis ini. Bahkan jumlah labnya jauh lebih banyak dari milik Erwin Aksa. Sedangkan dompet duapa memiliki 40 laboratorium dan dah gitu aja tulisnya. Netizen lain yang juga pegiat media sosial, Husnul Khotimah, ikut menyinggung nama keponakan Yusuf Kalla Erwin Aksa. Husnul Khotimah lewat cuitannya di Twitter mengaku heran dengan media tersebut yang tidak menyebut nama keponakan Yusuf Kalla itu saat memberitakan soal sejumlah politisi maupun konglomerat di perusahaan bisnis PCR. Kenapa Tempo nggak sebutkan nama Erwin Aksa? Apa dia bukan politisi? Apa dia bukan konglomerat? Atau karena dia ponakan JK? Cuit Husnul Khotimah. Makin jelas kalau isu PCR cara kadrun berusaha memotong kaki-kaki Jokowi dengan menyerang Luhut dan Erick Thohir biar tidak bertahan hingga 2024 lawan, tutur Husnul Khotimah. Bahkan cuitan soal Erwin Aksa di Twitter kini menjadi salah satu pembahasan paling populer. Hingga pukul 09.00 waktu Indonesia Barat sudah diunggah 1584 kali. Penulis Yohanes A. Kopong Corebima. Nah, itu kawan, informasi terkait masalah PCR. Enak juga dibahas ini kayaknya, ya kan? Kenapa bisa begini kawan? Jadi kalau dihitung-hitung ini banyak yang terlibat ini. Banyak yang terlibat kawan. Ya kan? Ini mulai buka-bukaan kulihat nih. Mulai buka-bukaan semua ini. Nah, biar agak besar sedikit wajah saya, kita bahas. Jadi ternyata bisnis PCR ini merembet ke sana kemari. Inilah bisnis kawan. Bisnis ini tidak mengenal, yang penting untung. Itu tidak salah. Itu tidak salah, bisnis itu untung wajar. Yang kurang wajar itu adalah berbisnis memaksa rakyat untuk menggunakan PCR agar cepat laku. Ini yang kurang wajar, apalagi mahal harganya.
sebelumnya 1 juta lebih. Kalau itu di ACC 1 juta lebih, oh Malik kawan, yang kaya semakin kaya, rakyat semakin menderita. Uang ini tidak mengenal siapapun. Jadi kalau orang bilang, saya sering baca di media itu, ada seakan-akan ada yang bertugas untuk ramai-ramai memproduksi PCR. Jadi di situ sudah tidak ada lagi bahas politik. Walaupun berbeda politik, kalau sudah masalah duit mereka bersatu. Nah, setelah itu barulah ada yang bertugas untuk mengeluarkan kebijakan lewat peraturan. Sempurna sudah itu. Jadi di sini saya lihat seakan-akan di depan publik beberapa oknum elit politik ini seakan-akan ribut, seakan-akan berselisih paham di depan rakyat. Namun ternyata di balik itu ada kerjasama yang sangat lebih penting yang bisa menguntungkan mereka semuanya. Ini semua terbongkar. Jadi memang sekarang sangat susah mencari orang yang mengaku dirinya tokoh, mengaku dirinya elit politik. Sangat susah untuk mau didengarkan ucapannya, karena terkadang ucapan itu di depan publik seakan-akan membela, seakan-akan menantang, seakan-akan mereka berselisih paham. Tetapi di balik semua itu mereka berbagi kue yang empuk, walaupun rakyat harus menderita. Seakan-akan kalau depan publik ada yang membela rakyat sampai mati-matian, ada yang pro kontra sampai mati-matian, ya kan? Tapi di balik itu semua mereka di balik layar memperkaya dirinya. Ini contoh PCR nih. Namun demikian saudaraku, kita perlu lihat ke depan bagaimana klarifikasi daripada kemenakan dari Pak Yusuf Kalla, yaitu Pak Erwin Aksa. Apakah betul ya Pak Erwin Aksa dompet 24 terlibat di dalam pembuatan PCR ini? Kita tunggu saja bagaimana tanggapan mereka terkait informasi yang saya bacakan ini, dari media yang saya bacakan ini, yaitu populis. Kita tunggu kawan. Kalau ini tidak terbukti berarti ini berita hoax. Tapi kalau ini ada kaitannya, oh Mama Eta, bagaimana lagi kepada siapa lagi rakyat ini akan menyampaikan aspirasinya kalau sudah kehilangan banyak tokoh panutan? Silakan saudaraku berikan tanggapannya, berikan masukannya. Sekali lagi saya juga berpesan, hindari status yang bersifat hujatan, kebencian, hinaan, cacian dan sebagainya. Yang jelas kita rakyat Indonesia bukanlah rakyat yang bodoh, bukanlah rakyat yang hanya ditarik hidung sana, ditarik hidung ke sini kemari, tidak. Kita semua sama, hanya kesempatan yang membedakan kita semuanya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.